kebetulan ada Pak Martio, mungkin bisa. Pak Martio, mana Pak Martio? Pak Martio sesepuh kita ini mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, sehat nih Pak? Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Wiranto. Yang sehat Pak Wiranto ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, dan jangan di sini lagi. Wonten gini ya, dan celduk. Oh, dan ditanya ke Pak Marwanto Bang Luas. Ya Allah. Alhamdulillah mari nopo-nopo pun ditanggapi masyarakat Pak Marwanto. Alhamdulillah. Alpukat termasuk keprus barang pun Oke. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Nah, nggih. Cuman Pak Wiranto niki benten gini acara wongan. Oke, oh nggih. Mantenan. Oke, matur nggih. Pak D. Bentar. Aku ora keto ya. Wes, mana? Pak Prianto mana nih? Mana ini? Mapri. Keto ora sih aku iki. Woi, keto ya? Keto. Orang dari tadi ditutup. Assalamualaikum. Itu. Waalaikumsalam, Pak Duto. Alhamdulillah. Pak Santo nih. Pak Santo. Siapa nih? Pak Santo nih. Pak Santo sehat nih Pak Santo. Serai so aku ngomong karo kono serai ngomong. Itu semireng dah. Semireng. Surah sih. Oh. Enggak dengar. Oke. Sehat nih. Sehat. Alhamdulillah. Masih merantau toh? Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sebenarnya sehat. Sehat. Nggih. Gambare ane Pak. Nggih, alhamdulillah. Wes ora iso. Aduh. Ini untuk tanaman alpukat itu yang persyaratan yang ada, terutama memang airnya ya tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Kalau berlebih itu akarnya mati, kalau kurang pun juga mati. Sesungguhnya saya sudah membawa 10 ke Gunung Kidul itu tanam Pak Ijo, terus Pak Sweknyo itu mati semua. Karena apa? Karena nggak disiram. Bukan. Yang kedua, itu tanaman yang sekitarnya itu mestinya tidak ada, dan nanti akar-akar itu akan menyebabkan kematian itu. Nah, ini perlu dikondisikan nih Pak. Ya. Boleh usul. Enggak, nah ini sudah panen ini. Baik, izin Bapak Ibu menanggapi tadi masukan dari Pak Sarwi khususnya terkait tanaman pohon kelapa tadi ya, di mana memang saat ini adalah di wilayah Grogol khususnya ataupun umumnya itu memang tidak ada. Barangkali ini menjadi salah satu program IKPPG untuk selanjutnya. Jadi kalau menurut saya dengan paralel, karena yang 250 tadi kan sebenarnya dari Pak Haji Parlan sudah menyiapkan dia. Tapi barangkali secara paralel kita mengambil usulan dari Pak Sarwi tadi untuk bibit kelapa ya. Mungkin bibit kelapanya seperti apa, kemudian nanti cara penanamnya harus seperti apa,
barangkali mungkin monggo Bapak Ibu sik wonten dusun memberikan informasi, kemudian satu bibit tadi berapa. Jadi dari situ nanti kami di program IKPPB pusat barangkali bisa mulai ini menjadikan program prioritas kedua itu ya setelah advokat tadi. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin bisa kita telanjuri segera untuk bibit, karena terus terang untuk bibit kelapa ini terus terang memang urgent ya, artinya dari lihat kondisi lingkungan dan kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok sebenarnya kan itu. Mungkin itu, terima kasih. Nah, mungkin dari Pak Kakek atau Pak Sarmi ya mungkin nanti diidentifikasi kelapanya seperti apa yang cocok di sana. Kalau saya pernah melihat itu ada kelapa hibrida, ada kelapa yang pandan wangi itu ada juga. 3 tahun sudah berbuah juga. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah berbuah. Jadi perlu diidentifikasi mana yang lebih cocok di tanah kita. Ya, saya Pak Kartini yang canggih masalah pertanian. Pak Ketua, bisa mohon izin sebentar? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berada dalam Zoom meeting kali ini, bersyukur kepada Allah SWT kita dipertemukan walaupun melalui virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ketua segera menyusun rencana pertemuan para pengurus, mengagendakan program apa saja yang akan kita lakukan. Saya sangat setuju bahwa program-program ini harus mengacu kepada program yang ada di dusun gitu. Yang tadi sudah 2 yang saya simak bahwasanya dusun akan mengadakan program yang pertama adalah penanaman pohon alpukat tentu saja yang sudah alhamdulillah diprakarsai oleh Bapak Haji Superlan. Kemudian yang kedua adalah penanaman pohon kelapa, ini menjadi sebuah program, saya setuju dengan Mas Sukino tadi. Dan yang ketiga adalah sekilas dari Bapak Yarto tadi tentang pengadaan ambulan. Mungkin kita dengarkan pula masukan dari Bapak RT 1 sampai dengan 4 yang Klempung. Nah, mungkin kita dengarkan juga ini Bapak Kardi dan teman-teman ini sebagai RT apa kendala yang ada di dusun, sehingga insya Allah mungkin kita bisa tidak lanjuti yang ada di rantau membersamai kita semuanya. Ngaten Pak Marwanto, Mas Marwanto. Jadi dari pertemuan para pengurus nanti akan kita bawa kepada pertemuan seluruh anggota. Dan alhamdulillah bahwa program-program sekarang ini sudah mulai bermunculan kira-kira gambaran apa yang akan kita lakukan ke depan, dan ini juga sudah menjadi pemerhati untuk banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah mengikuti Zoom. Jadi gambarannya insya Allah tidak asing lagi gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi yang sudah menyampaikan usulannya. Insya Allah untuk kami sudah membuat agenda itu setelah pengurusan ini nanti sampai akhir Juli itu kita perkirakan program sudah selesai. Jadi kita memang maraton dan kami harapkan 1 Agustus itu sudah ditandatangani oleh pembina. Kita sama pembina, disahkan oleh pembina. Jadi kita sudah bikin time schedule-nya. Jadi selama setengah bulan ini kita akan membuat program. Kemudian 1 Juli itu ditandatangani oleh pembina. Itu nanti kalau ajak untuk maraton untuk membuat program. Kemudian tadi dari Sarto tentang pengadaan ambulan, lah ini baru disampaikan sekarang, lah ini nanti mungkin masuk di di program Andial ya.
atau kalau seandainya sekarang mau di launching nampaknya belum tepat ini ya. Ya, mungkin nanti kita sambil jalan ini sambil kita bicarakan di apa namanya pembuatan program. Ya. Kalau menurut saya gini aja, buat apa-apa. Intinya dengan nanti dikumpulkan satu dusun mawon nggak apa-apa, Pak. Usul Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, betul. Nah, usul nggih. Terkait dengan rencana penanaman alpukat. Berdasarkan pengalaman yang Pak Ketua sampaikan bahwa sudah beberapa alpukat yang ditanam di Bogor, tapi ada kendala mati karena tidak disiram. Nah, ketidakdisiramannya ini bukan karena tidak ada air menurut saya, ini mungkin karena kurang pengawasan. Ya, usul saya bagaimana seandainya buatkan tugas kepada saudara-saudara kita yang di Dusun Grogol untuk khusus mengawasi dan bersedia menyiram untuk tanaman yang sudah nanti insya Allah akan ditanam. Tentu ini memerlukan juga nah dengan demikian mungkin nanti dari pihak perkumpulan ini bisa juga menyisihkan sebagian katalah uang lelah gitu. Jadi ada pengawasan dan penyiraman walaupun toh mungkin di lingkungan itu masih ada katalah penduduk yang tinggal di perumahannya itu, dan tapi itu harus ada pengawasan khusus gitu agar supaya tidak terjadi mati karena tidak disiram. Mungkin itu kali Pak Ketua usul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Supriyanto. Soalnya memang setelah Pak Haji Parlan ini melepas 250 pohon ini, maka yang menjadi pembicaraan selanjutnya adalah bagaimana pemeliharaannya. Nah, pemeliharaannya ini kan lumayan, 350 itu kan lumayan banyak. Sementara yang ditanami itu ada juga yang mungkin janda atau udah orang tua, udah nggak bisa nyiram dan sebagainya. Lah ini mungkin nanti dimatchingkan dengan bagaimana pengawasan yang ada di pertumbuhan global itu. Oleh karena itu, insya Allah nanti mungkin perlu nanti kita akan melakukan koordinasi dengan Padukuhan Grogol bagaimana untuk memelihara ini. Karena sayang 250 pohon itu banyak banget itu. Karena kalau ditanam udah untuk 1 hektar itu. Kalau jaraknya 6 itu udah 1 hektar. Gitu kan. Nah ini kalau tidak dipelihara akan sayang dengan benih bibit yang udah dikirim nanti oleh Pak Haji Parlan, ini akan sayang kalau seandainya tidak dipelihara sedemikian rupa. Oleh karena itu nanti kami dari IKPPK ini komunikasi terus ya kami dengan Padukuhan Grogol dengan Bapak RW, Pak Dukuh, Pak RT untuk bagaimana bisa memelihara pohon ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin Pak Ketua mungkin bisa juga dengan penyuluhan ya atau sosialisasi bagaimana supaya alpukat ini tetap hidup ya, diberikan sedikit pencerahan kepada. Baik, memang ini terima kasih Bu Susi. Memang utamanya memang sosialisasi. Tapi kayaknya Pak Haji Parlan kemarin sudah belusukan di Padukuhan Grogol itu lah, belusukan dah sosialisasi jangan-jangan. Jadi seberapa besar sosialisasinya seperti apa nih Pak Haji Parlan perlu menyampaikan, dah 13 hari di sana nih. Perlu cerita ini, monggo Pak Haji Parlan. Takutnya ada yang ini untuk apa alpukat, untuk bunga apa alpukat. Takutnya ada yang begitu. Berarti kan perlu adanya sosialisasi bagaimana yang disampaikan Bu Susi tadi. Monggo Pak Haji Parlan. Suaranya nggak kelihatan. Bisa. Belum bisa ngomong. Oh, bisa ngomong. Susah. Oh, belum bisa. Kalau begitu Pak Haji Parsia untuk mungkin menyampaikan juga seberapa jauh di sana
Sebab nanti kalau dikirimnya secepatnya belum tersosialisasi dengan baik kan nanti ada kendala. Sayang loh, 250 pohon itu banyak juga. Ya. 20-an juta juga itu. Jadi kalau tidak dipelihara dengan baik, wah mati. Saya memang pernah bawa 20 pohon, yang 10 pohon Catanam Jogja sama di Wates, 10 pohon di Wonosari, yaitu kendalanya itu. Kendalanya karena nggak disiram jadi mati. Ini. Ya, mungkin kita titipkan juga kepada Bapak dan Ibu aparat yang di desa, yang di kampung sih, kepada Bapak Dukuh dan jajarannya termasuk Pak RT ya Pak, seperti itu mungkin akan lebih efektif karena beliau-beliau yang setiap saat bisa memantau perkembangan dari alpukat itu sendiri. Dan saya rasa yang diberi amanah untuk menanam ini perlu penanganan khusus, bahkan mungkin atau dikumpulkan dalam satu wadah atau di pedukuhan lah untuk diberikan informasi yang lengkap terhadap alpukat ini. Dan juga mungkin kalau perlu ya suruh ngincipin rasa alpukat seperti ini, kandungan gizinya ini, dan sebagainya, seperti itu. Iya, betul. Itu kan di tempat Haji Parlan kan banyak banget itu, tinggal metik itu sudah ada yang tua-tua. Mungkin kita ke sana kayak ke kampung siapa nanti bawa ini Pak Haji Parlan dapat panen ya itu. Nanti bulan November. Oh, November. Iya. Nggak, mungkin saya bisa nambahin dikit ya. Ya, monggo. Jadi rencana yang akan ngirim ke sana nanti yang punya bibit. Kemudian kira-kira nanti datangnya ke rumah Pak Dukuh. Oh ya. Datangnya kira-kira jam 9 pagi. 9 jam 10. Harapan saya sih nanti Pak RT udah ngumpul di Pak Dukuh. Terus nanti bibitnya diantar ke masing-masing RT. Nanti dikasih contoh cara menanamnya. Iya. Itu tanggung jawab untuk ngasih contoh. Iya. Dari yang punya bibit. Punya bibit. Ya. Kemudian karena ini memang saya benar-benar serius. Mudah-mudahan yang tahap pertama ini minggu depan ini bisa sampai di Grogol. Kemudian nanti yang tahap kedua kira-kira 3 bulan lagi, kalau Pak RT-nya berkenan, udah punya lahan untuk 250 lagi, akan saya kirim lagi. Itu aja target saya. Oh gitu. Itu. Luar biasa nih Pak Haji Parlan nih. Ini masih saya ada di rumah sakit ini. Nunggu yang sakit ipar saya. Di ipar saya. Oh gitu. Ya. Ada di IGD kena kena serangan jantung. Jantung ipar. Yang Bapak itu ya? Suaminya Mbak ini. Mbak Ida. Oh, Mbak Ida, ya. Ida. Yeah. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Saya monitor terus ini aja. Iya. Terima kasih. Luar biasa nih Pak Haji Parlan ini, ya Allah. Ini, aduh, ya luar biasa nih. Tahap pertama 250, tahap kedua lebih banyak lagi nih. Dia punya obsesi yang luar biasa nih untuk kemakmuran desa kita ini. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi secara intensif dengan kampung. Tadi usulan Bu Susi tadi ya, yang peran besar ya di kampung, Pak RT-nya, Pak Dukuhnya, Pak RW-nya, itu bagaimana melakukan pengontrolan terhadap pohon itu, jangan sampai nanti gagal lah gitu, sayang gitu. Maka mungkin yang paling utama mungkin ini ya, kita mensukseskan dulu yang tanaman alpukat dulu, baru nanti yang lain-lainnya. Ini alhamdulillah menjadi suatu ide-ide yang ada. Nah, ini Pak Kardi ini mau ngomong dong, Pak Kardi. Saya kemarin udah gali-gali deh. Gimana nih cara pemeliharaannya gimana nanti? Pohon sebanyak itu. Pak Kardi ngomong nih, ngomong.
Masih di mute itu. Masih di mute. Pak Karti. Urip nose le anu le Karti. Urip nose anu Mike. Nah, oke ya. Saya ingin mendengarkan langsung dari Pak Karti nih. Gimana? Aku udah gali-gali kan? Ya, monggo. Ya khusus yang gali 4 cm kali 4 cm 40 cm persegi. Ya. 40 cm persegi, dalamnya 40 meter persegi. Ya. 40 cm. 4 cm. Lalu sudah saya kasih pasir sama rabok untuk antisipasi tanahnya biar tidak tidak bengkak gitu aja. Loh. Yang kedua kalinya khusus warga RT Siji ada perkumpulan setiap 8 dina atau 1 bulan itu ngontrol masing-masing tanaman. Setelah itu sebelum musim hujan datang saya suruh ya untuk nyiram, tapi saya bikin RT 1 saya bikin tim Yuna Selatan, Yuna Tengah, Yuna Timur itu sudah saya buat ini bagianmu awasi seperti ini. Seperti itu. Kalau warga RT 1 sudah siap sumbangannya. Seperti itu Pak Marwanto. Baik. Dari saya. Mungkin Pak Karti, ilmunya Pak Karti ini ditularkan juga kepada bapak-bapak RT yang lainnya, biar nanti sama dalam penanganannya. Dan perlu kami usulkan juga, kalau tanaman baru untuk alpukat itu memang setiap hari harus disiram. Iya. Kita tanam setiap hari harus disiram kalau nggak ada hujan. Karena kalau nggak disiram stres. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah ilmunya Pak Ardi luar biasa. Nanti bisa ditularkan ke bapak RT yang lainnya ini. Biar